Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya kita pada turnamen terupdate, turnamen terbaru teman-teman, yaitu Reykjavik Open 2023 yang berlangsung tentunya di Reykjavik, Islandia. Dimulai dari opening ceremony 29 Maret sampai diakhiri ke depan 5 April 2023. Tentunya salah satu pecatur utusan Indonesia, International Master Irene Karisma Sukandar, mengikuti turnamen ini. Dan pada kesempatan ini pada babak kedua teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Irene Karisma Sukandar bertemu dengan pecatur Inggris Sohum Lohia. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Pada teman-teman di sini Irene Karisma Sukandar putih memulangkah dengan pion ke C4. Ia memilih pembukaan Inggris. Kuda ke F6, kuda ke C3, lalu pion ke E6 saat ini juga mensupport pion ke sentral ke depan. Pion ke E4 juga langsung mengontrol peta penting D5, tetap juga fokus rencana D5 dari hitam. Pion C memukul pion D, pion memukul kembali. Di sini tidak pion memukul pion, tetapi E5 teman-teman. Sebelumnya apa yang terjadi jika pion memukul pion? Masalahnya kuda akan menerima. Kuda memukul kuda menjadi kelemahan bagi putih. Karena menteri menerima, kita lihat teman-teman, justru hitam lebih aktif. Oke, oleh sebab itulah di dalam posisi Irene Karisma Sukandar memilih dengan pion ke E5, maka berlanjut D4 kembali mengancam kuda putih. Pertukaran terjadi dengan pion saat ini menerima kuda, pion juga tentunya menerima kuda, dan gajah ke B5 skak. Tentunya di sini pion juga menutup merupakan sebuah pilihan. Dipilih lebih kuda yang menutup teman-teman, juga sekaligus pengembangan. Menteri ke E2 skak, gajah menutup, dan pion D memukul pion C saat ini. Maka menteri langsung juga memukul pion F6, kuda ke F3 pengembangan mempersiapkan rokade, dan gajah ke C5. Di sini selain mengancam pion, juga tentunya mempersiapkan rokade ke depan. Gajah ke G5 berlanjut. Kita lihat teman-teman bagaimana Irene Karisma Sukandar mengembangkan kedua gajah sangat aktif tentunya. Di sini mengancam menteri sehingga menteri berpindah ke G6 dan gajah ke D3 lagi-lagi mengancam menteri ke H5 dan H3 saat ini mencoba ke depan menjebak menteri. Di sini gajah ke E7 menawarkan gajah dan bagaimana Irene melanjutkan permainan. Menteri dimainkan tentunya ke E3 mensupport gajah. Karena seperti ini apabila langsung dicoba dengan G4, ini tidak berlaku teman-teman, karena gajah bisa memukul pion. Tidak mungkin pion menerima gajah karena membuka menteri mengancam benteng skak. Kita lihat raja berpindah benteng juga akan hilang. Menteri menutup ditukarkan saja atau bahkan kuda di sini hilang teman-teman. Kita lihat bahwa jelas di dalam posisi hitam sangat unggul. Oleh sebab itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi seperti ini bahwa menteri ke E3 dimainkan. Berlanjut dengan rokade juga dari hitam dan rokade sayap menteri. Kita lihat teman-teman bagaimana rokade secara berseberangan. Irene Karisma Sukandar memilih permainan agresif ke depan. Dan saat ini ke depan pion sudah menjadi threat karena benteng sudah terhubung satu sama lain. Dan hitam melanjutkan tentunya dengan pertukaran gajah. Gajah memukul gajah. Di sini kuda menerima. Dan kita lihat teman-teman di sini pion terancam. Begitupun dengan putih. Pion A2 juga terancam, sehingga hitam saat ini gajah memukul pion A2. Di sini juga Irene gajah memukul pion H7 skak, raja ke H8, dan gajah juga mundur ke C2, membawa kuda ke A5 saat ini, mereposisi diri ke depan melakukan skak, atau bahkan mengancam menteri. Berlanjut dengan pion ke B4 langsung juga mengusir kuda. Kuda ke C4 mengancam menteri ke F4 saat ini. Kita lihat teman-teman menambah tekanan juga ke depan, mungkin juga menambah support terhadap pion. Di sini juga A5 tentunya berlanjut, mulai meng-counter attack, membuka file benteng ke depan. Maka B5 saat ini menolak, tetap juga menutup posisi, dan kuda ke D6. Lagi-lagi mengancam pion teman-teman. Benteng ke I1 saat ini mensentralisasi benteng. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang harus dimainkan oleh hitam? Cukup logis teman-teman, dimainkan benteng ke I8, simplifikasi menawarkan benteng, dan ini adalah sebuah kesalahan. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah terbaik yang dimainkan Irene kunci kemenangan di dalam partai ini. Bagaimana teman-teman? Memang sederhana tetapi pasti Irene memilih dengan pion ke B6, dan ini opsi terbaik tentunya. Sebelumnya seperti ini teman-teman. Di dalam posisi ini bahwa kuda saat ini memukul pion mungkin adalah sebuah opsi yang bisa dilakukan.
Dengan ide benteng Ke7 saat ini memang juga mengancam pion, maka kuda dapat juga memukul pion mengancam benteng. Benteng Ke7 ada gajah Ke6 teman-teman. Kita lihat apa yang harus dilakukan, harus sangat hati-hati. Yang pertama, apabila langsung terburu-buru putih, benteng memukul pion C7, masalahnya kuda Ke2 sudah bisa skak, waktu yang sama mengancam menteri. Tentunya opsi terbaik yaitu dengan menteri saat ini Ke5 mengancam kuda. Dan apa yang harus dilakukan saat ini? Di sini mungkin melakukan skak sebuah opsi apabila gajah langsung terburu-buru juga memukul benteng. Masalahnya kuda juga saat ini memukul pion skak, membuka menteri mengancam menteri. Menteri saat ini juga harus memukul kuda karena apa? Di sini skak teman-teman dan menteri terancam. Oke, ini adalah opsi terbaik. Benteng menerima tentunya, dan benteng saat ini memukul benteng. Yang jadi pertanyaan, bagaimana lanjutan dari putih? Percaya atau tidak bahwa menteri Ke5 adalah langkah terbaik. Seperti ini, apabila langsung menerima kuda cukup logis. Masalahnya pion Ke4 teman-teman, ini akan menjadi counter attack ke depan, di mana persaingan dua benteng ini akan sebanding dengan menteri. Oke, sebelumnya di dalam pos ini harus menteri Ke5 skak, raja Ke8, menteri Ke7 skak. Dan kita lihat teman-teman, raja berpindah ke F8, menteri Ke8 skak, waktu yang sama mengancam benteng, sehingga di sini baru putih unggul kualitas. Tentunya teman-teman menemukan sebuah kombinasi ini, walaupun pada catur klasik merupakan hal yang sulit, kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam pos ini hitam Sohum Lohia tidak langsung menerima pion terlebih dahulu benteng Ke8. Inilah dieksekusi oleh Iren dengan B6. Benteng menukarkan benteng. Di sini benteng memukul kembali, baru pion memukul pion, memberikan kuda teman-teman. Karena serba salah seperti ini, apabila langsung dicoba langkah lain F6 misalkan mengusir kuda, ini adalah rekomendasi dari komputer. Masalahnya kuda Ke6 mengancam benteng. Benteng Ke8 juga ke depan mensupport pion, menghentikan juga pion, maka tetap akan terjadi pion memukul pion karena kuda mensupport saat ini dan menteri mengancam kuda. Oke, kuda Ke8 menyelamatkan diri juga mengancam pion. G4 sudah bisa mengancam menteri. Menteri berpindah, maka di sini kuda Ke8 kita lihat mengancam menteri teman-teman. Di sini setelah menteri mencoba memukul pion, masalahnya benteng akan juga langsung memukul kuda skak. Gajah menutup, maka menteri ke F5, ancaman skakmat ke depan tak bisa dicegah. Sangat-sangat menarik tentunya. Dan kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Di dalam posisi seperti ini, dimainkan tentunya pion memukul pion memberikan kuda, tetapi Iren cukup cerdas dan ia tidak terburu-buru memukul kuda, tetapi dengan raja ke B2 mengancam gajah. Walaupun sejatinya memukul kuda juga mungkin bisa, di sini menteri akan memukul kuda tempo skak. Inilah yang tidak diinginkan ke depan oleh Iren karena ada tempo skak sehingga ia melangkahkan raja. Raja ke B2 saat ini, di sini memang juga akan terancam. Di sini gajah terancam, benteng juga terancam. Raja tentunya berpindah, raja memukul gajah, di mana unggul ke depan satu gajah. Tetapi Iren lebih menarik teman-teman, ia menghindari resiko dengan terlebih dahulu raja ke B2. Maka kuda ke B5 saat ini teman-teman. Karena sebelumnya, bagaimana bang, apabila dicoba menyelamatkan gajah ke D5 misalkan. Masalahnya yang terjadi, menteri akan memukul kuda teman-teman. Di sini juga tempo mengancam benteng. Oke, menteri saat ini memukul kuda, tidak lagi tempo skak. Ini poinnya teman-teman. Sehingga menteri dapat memukul benteng dan ini pun skakmat karena peta ini dikontrol oleh gajah. Oleh karena itulah di sini masih berpindah kuda ke B5, maka berlanjut saat ini dengan raja memukul gajah. Berlanjut kuda memukul pion skak. Raja ke B2, kuda ke D5 saat ini mengancam menteri, dan inilah langkah eksekusi dari Iren Karisma Sukandar, yaitu simpel menteri ke D6, mengancam juga benteng, mengancam kuda. Di sini juga bahwa hitam menyerah. Mengapa hitam menyerah? Tentunya apapun opsinya, ini adalah ancaman skakmat ke depan. Cukup logis raja berpindah ke G8, maka di sini gajah ke H7 skak juga bisa teman-teman, di mana menteri wajib diberikan karena apabila raja melangkah maka menteri memukul benteng skakmat, atau bahkan dengan simpel di sini bahwa memukul kuda juga sebenarnya sudah merupakan kemenangan. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Iren, di mana ronde kedua ini pertarungan awal di Reykjavik Open membuahkan hasil yang cukup baik. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Iren Karisma Sukandar memiliki tingkat akurasi 89,8% dan Sohia Lohum 79,1%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur terupdate seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman, permainan siapa yang akan kita ulas, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.